Bali mencatat peningkatan jumlah wisatawan asing sebesar 27,46% pada periode Januari-Mei 2024, dengan total 2.392.336 kunjungan. Guna mempertahankan statusnya sebagai destinasi wisata favorit, menjaga keamanan dan kenyamanan wisatawan menjadi prioritas utama. Namun, peningkatan jumlah kunjungan ini disertai dengan kekhawatiran atas maraknya tindakan kriminal yang menimpa wisatawan, yang berpotensi merusak citra positif Bali. Selama 35 tahun berkontribusi dalam sektor pariwisata Bali, Bluebird merasa terpanggil untuk menjaga reputasi Pulau Dewata dengan meluncurkan kampanye True Blue. Kampanye ini bertujuan untuk mengedukasi masyarakat dan wisatawan dalam mengenali armada Bluebird asli, guna menghindari pengalaman negatif selama berada di Bali. Untuk memperkuat pesan kampanye True Blue, Bluebird juga mengadakan diskusi bertema Safeguarding Bali as Wonders with True Blue di Nusa Dua, pada Rabu, 28 Agustus 2024. Diskusi ini melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Melalui kampanye True Blue, Bluebird berharap dapat terus mendukung upaya pemerintah Bali dalam menjaga keamanan dan kenyamanan pariwisata. Bluebird berkomitmen untuk menyediakan layanan mobilitas berstandar SNI dan berkontribusi aktif dalam menciptakan pengalaman positif bagi wisatawan. Ya, saya pikir Bluebird ini kita bersyukur ya ada Bluebird, sehingga ada yang bisa jadi contohnya, jadi reference. Dan menurut saya ya kita harus sama-sama menuju ke reference, menuju referensi yang ada. Referensi ini kita tidak pertahankan, kita tidak terus dorong. Nanti justru kita tidak tahu akan seperti apa sebetulnya pelayanan yang kita bisa berikan. Dengan layanan yang sifatnya standar dan makin membaik, jadi continuous improvement dari Bluebird ini harusnya kita bisa tiru sama-sama. Karena taksi ini merupakan salah satu konsep di mana sebetulnya masyarakat ikut di dalam penyediaan fasilitas transportasi. Dan besar jumlah ininya, jumlah karyawan, kemudian juga nanti orang-orang yang akan melayani fleet, armada, itu lumayan besar. Sehingga menurut saya sih keberadaan Bluebird sebetulnya berkah ya buat Bali. Jadi buat kita punya patokan, punya pedoman bagaimana mempunyai armada transportasi yang bagus di sana dan berkualitas yang maksimal baik. Kampanye True Blue ini sebenarnya adalah kampanye edukasi, ya, untuk memberikan kayak pendidikan lah ya ke para pemangku kepentingan di Bali, gitu ya, apa yang membedakan Bluebird dari armada taksi lain yang juga berwarna biru. Nah, supaya tahu kenapa, sebenarnya tujuan utamanya adalah karena kami peduli akan keberlanjutan pariwisata Bali. Karena dengan beberapa kejadian yang mungkin nggak menyenangkan terhadap wisatawan, ya, pada saat mereka mengendarai taksi yang bukan dari Bluebird tapi berwarna biru, gitu kan ya. Karena itu bisa berdampak pada pengalaman dari wisatawan sendiri yang akan punya momen nggak bagus gitu ya saat di Bali, dan biasanya itu mereka akan ceritakan kepada teman-teman yang lainnya dan bisa juga viral di sosial media, dan itu akan bisa mempengaruhi citra dari wisata Bali sendiri. Tentunya kita nggak ingin Bali sebagai tujuan wisata nomor 1 di Indonesia, bahkan juga salah satu tujuan wisata yang penting di dunia itu akan menjadi buruk citranya, gitu kan ya. Jadi hari ini ya kita tujuannya adalah untuk mengedukasi dan ngajakin stakeholder, bukan hanya Dinas Pariwisata, Dinas Perhubungan, tapi juga tokoh masyarakat seperti Nurul Jerantik, kepada anak-anak muda juga yang mudah-mudahan bisa sebagai duta pariwisata, kemudian juga beberapa mitra juga yang memang punya tanggung jawab lah ya, bahkan sebenarnya juga buat masyarakat Bali. Karena Bali itu ya ini kan adalah kepentingan penduduk lokal Bali. Jadi semuanya kita harapkan bisa juga mensosialisasikan lah dan memberikan edukasi yang lebih luas lagi supaya orang makin tahu bagaimana membedakannya juga.
Bisa dibilang ini penegasan identitas juga, Pak. Bisa dibilang begitu, ya bisa dibilang gitu, tapi ini bentuk ke ya apa ya, keprihatinan kami aja gitu kan terhadap apa yang terjadi di sini. Beberapa hal mungkin yang membedakan Bluebird secara fisik. Ya secara fisik sih sebenarnya kalau dari luar kalau kita lihat ya, pertama adalah ada nomor lambungnya, ya Bluebird punya nomor lambung. Kemudian baik di sisi kiri sama kanan pintu itu ada logo dengan burung. Kemudian di depan di kaca itu juga ada logo lagi dengan tulisan Bluebird Group, dan di atas itu ada mahkota dengan logo Bluebird dan juga ada lampu emergency. Ya, jadi itu permanen. Ya. Itu kalau dari luar. Kalau kita masuk ke dalam, yang jelas adalah pengemudi itu selalu menggunakan seragam Bluebird, batik Bluebird. Ya. Kemudian yang kedua adalah di bagian yang dulu Argo ya, tapi sekarang Argo kita digital karena menggunakan sistem Internet of Things. Itu juga ada identitas dari pengemudi di situ. Dan di sisi kiri dan kanan penumpang yang bagian belakang itu selalu ada stiker dan dengan nomor-nomor darurat kalau misalnya terjadi sesuatu. Jadi dari luar pun harusnya bisa kelihatan, kemudian di dalam juga begitu masuk ada beberapa identitas lain gitu kan. Jadi kalau misalnya kita biasanya langsung tahu tuh kalau misalnya ada sesuatu yang viral dan mengatakan bahwa itu kita, dari beberapa cue tadi udah kelihatan apakah itu mobil Bluebird atau bukan.